Halo para pejuang, masih di hari ke-49 belajar SNBT. Pada hari ini kita masih di drilling santai bersama Mr. P. Hari ini kita memasuki set PK yang baru, yaitu set kedua. Karena ini adalah set PK yang baru, silakan ambil kertas dan alat tulis kalian. Lalu kalian buka link di deskripsi. Kemudian karena ini 15 soal ya, 15 soal, silakan kalian set timer 15 menit lalu dicoba kerjakan dulu. Jadi silakan pause dulu videonya, kemudian dicoba dulu. Sesudah itu nanti kalian bisa cek sudah sampai mana kemampuan kalian dan kita lihat pembahasannya untuk soal-soal yang rumit. Oke, silakan di pause dulu videonya. Sudah selesai mengerjakan? Gimana hasilnya guys? Lebih baik dari yang sebelumnya atau tidak? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau belum sempurna, belum maksimal, masih ada waktu buat memaksimalkan. Yang penting kita sekarang belajar, tambahin lagi ilmu kalian tentang mengerjakan soal-soal PK. Sehingga ketika keluar soal yang sama, seperti Mister tadi bilang, nanti kalian nggak perlu mikir lama. Oh, udah tahu nih caranya seperti ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelum Mister bahas, silakan dicek dulu jawaban kalian yang tadi. Di sini Mister sudah membuat kunci jawabannya gitu ya. Semoga Mister tidak salah menyilang kunci jawabannya. Silakan kalian cek dulu sebentar kunci jawabannya. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita bahas soalnya satu persatu. Kalian cukup cek soal yang menurut kalian susah atau tidak bisa dikerjakan atau masih salah saja. Untuk yang benar, ya tidak perlu dilihat gitu ya. Ya, soal nomor 1 ini cukup mudah ya. Cuman di sini ada kata dari. Nah, kalian hati-hati. Kalau pengurangannya katanya diganti oleh, misalnya hasil pengurangan 3x tambah y per 3 oleh y min 2x per 2, maka ini dikurangi ini. Itu kalau katanya oleh. Tapi hati-hati dengan kata dari. Kalau kata dari dibalik, ini dikurangi yang ini. Jangan tertukar. Nah ini nih, trik soalnya di sini nih, di kata dari. Jadi kalau ada kata dari, dibalik. Yang ini kurangin sama yang ini. Jadi di soal ini yang ingin dia cari adalah y min 2x dibagi 2 dikurangin sama 3x tambah y bagi 3. Nah, itu yang dia inginkan. Jangan terbalik. Kalau dibalik hasilnya pasti beda nanti. Gitu. 5 kurangi 2 sama 2 kurangi 5 itu beda ya. 5 kurangi 2 sama 3, 2 kurangi 5 mah min 3. Beda hasilnya. Seperti itu. Oke, ya udah kalau ada soal seperti ini gimana ya, samain penyebut gitu kan. Jadiin per 6, di sini juga jadiin per 6 gitu ya. Lalu 2 ke 6 kali 3, maka di sini kita kalikan 3 gitu ya. Misal pelan-pelan aja, nggak perlu cepet-cepet ngerjainnya. Jadinya 3 dalam kurung y min 2x. Di sini 3 ke 6 kalikan 2, jadinya 2 kali dalam kurung 3x plus y. Kemudian ya udah, kita coba selesaikan kan. Capit, 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 capit. Sehingga menjadi 3y min 6x per 6 dikurangi dalam kurung 6x plus 2y per 6. Nah, kalau ada minus gini, Mister biar aman selalu minusnya Mister capit dulu ke dalam. Biar aman. Biar nanti mengurangi resiko salah. Sehingga sekarang terbentuk. Nah, sekarang kita satukan pembilangnya. Kan udah sama penyebutnya per 6. Jadinya 3y min 6x. Karena tadi dicapit ke dalam negatifnya, jadi min 6x min 2y. Maka ya udah selesaikan kan. X sama X satuin, Y sama Y satuin. Sehingga 3X kurangi 2Y jadi Y minus 6X minus 6X. Min ketemu min makin negatif. Minus 12X per 6. Selesai. Maka kalau kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Yang C, minus 12X ditambah Y per 6. Seperti itu. Ya, Mister rasa soal ini cukup mudah ya. Ini hanyalah soal menghitung operasi pada pecahan aja ya. Yang penting kalian teliti. Kalau ada kata dari, itu dibalik ya. Jadi kalau dari, ini kurangi ini. Itu sebenarnya kunci di soal ini. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika X lebih besar dari 0, maka akar X kuadrat per 25 min X kuadrat per 36 berapa hasilnya?
Nah, di sini Mister akan menawarkan kalian dua cara. Jadi cara pertama, ya udah kita hitung aja secara manual. Jadi kita hitung aja, artinya kalau kita punya akar X kuadrat per 25 dikurangi X kuadrat per 36, samain aja penyebutnya, gitu kan? 25 per 36 bisa Mister samain penyebutnya jadi 900. 25 kali 36. Artinya X kuadratnya kalikan dengan 36 jadi 36X kuadrat dikurangi 25 kali X kuadrat gitu. 25X kuadrat. Nah, sehingga 36X kuadrat kurangi 25X kuadrat hasilnya adalah 11X kuadrat per 900. Nah, yang bisa dikeluarin dari akar kita keluarin. Akar itu kan pangkat setengah. Artinya X kuadrat ini bisa kita keluarkan. Jadinya X akar 11 nggak bisa diapa-apain, ya udah. Bagi 900 itu bisa dikeluarin dari akar 30 kali 30. Maka 30-nya kita keluarin. Jadi X akar 11 per 30. Jawabannya yang E. Atau Mister juga menemukan satu cara lagi nih. Menggunakan prinsip kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu kan bisa menjadi A plus B kali A min B. Artinya kalau kita punya X kuadrat per 25 min X kuadrat per 36, ini bisa kita tuliskan menjadi X per 5 tambah X per 6 dikali X per 5 dikurangi X per 6 gitu. Misalnya kalau ini A kuadrat, ini kan harus berubah jadi A kan? Maka ya udah dikasih akar aja. Jadinya X kuadrat jadi X, akar 25 jadi 5. Ya udah, nah kalian bisa selesaikan. Ini kan harusnya dalam akar ya. Jadi kalian kan dalam akar kalau di soalnya. Maka kita selesaikan tuh. Jadinya akar. Nah, ini selesaikan nih. Ini kali silang aja kan. Jadinya 6X tambah 5X per 30. Samakan penyebut. Dikali ini juga samain penyebut per 30, 6X kurangi 5X. 6X min 5X. Ini cuma nyamain penyebut aja ya guys. Mister jadiin per 30. Maka kita selesaikan dulu nih sebelum dikali. Ini kan masih dikurung ya. Maka ini kita beresin dulu nih yang di dalam kurung atasnya. Menjadi akar 6X tambah 5X 11X per 30 dikali 6X kurangi 5X X per 30. Ya pada akhirnya ketemunya sama lagi. 11X kuadrat per 900 30 kali 30. Ya udah balik lagi tuh. Ketemunya ujungnya ke sini lagi nih. Nah, maka kalau kita keluarin dari akar menjadi X akar 11 per 30. Sehingga jawabannya yang E. Mana yang lebih mudah? Ya sebenarnya kalau kalian menghitungnya cepat ya tinggal hitung manual aja gitu kan. Justru Mister rasa kalau pakai begini kok malah jadi makin ribet gitu ya. Ngitungnya nggak juga sih. Mungkin satu sisi menghitung di sini ya jadi lebih gampang gitu. Nggak perlu kita kalikan 25 kali 36 jadi 900 gitu. Kita nggak sini nggak nemu sampai 900 gitu. Di sini malah lebih kecil. Tapi ya terserah lah. Cara manapun yang kalian pakai itu bebas sama aja gitu. Yang penting pada akhirnya harus dapat jawabannya yang E gitu. Mau pakai cara manapun. Kalau kalian punya cara lain yang menurut kalian lebih cepat dan benar ya silahkan aja gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Kita baca soal nomor 3. Harga 2 pensil adalah 5.000. Harga 1 buku adalah A rupiah. Randy membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah kembalian. Oke, kembalian ini yang diterimanya adalah. Oke, kita tulis dulu kasusnya. Kita misalkan dulu pensil itu P, buku itu B. Nah, biar kita sepaham dulu nih. Kalau kalian ngerjain sendiri, maka kalian yang ngerjain, kalian ingat sendiri variabelnya apa. Tapi kan di sini Mister bahas biar kalian ingat pensil P, buku B gitu ya. Kita sepakat dulu. Maka 2 pensil 5.000. 2 kali P sama dengan 5.000. Dengan kata lain kita sederhanakan dulu. P-nya adalah 2.500. Ya kan? Artinya kan bagi 2 bagi 2. 5.000 bagi 2 2.500. Harga 1 buku adalah A rupiah. Jadi 1B atau B aja sama dengan A rupiah. Oke. Sekarang kasusnya adalah kita lihat si Randy itu membeli
5 buku dan 10 pensil. Artinya 5 buku itu 5B ditambah 10P. Dengan catatan dia membayar sebesar 100.000 ke kasir. Jadi pas ke kasir, nih mas uangnya 100.000 gitu ya. Nah, kira-kira berapa kembalian yang diterimanya? Ya udah, ini kan sebenarnya persamaan linear dua variabel aja kan. Artinya logikanya kalau kita mau mencari kembalian yang diterima Randy, caranya gimana? 100.000 gitu kan, dikurangi total dia belanja. Dia belanja apa aja? Dia belanja 5 buku, di mana satu buku itu harganya A rupiah. Artinya 5 kali bukunya harganya berapa? Tapi karena di sini harganya A rupiah, ya udah 5 kali A. Ditambah dia beli pensil 10 biji. Satu pensil tadi kita tahu harganya 2.500. Ya udah, artinya kalau dia beli 10 pensil, 10 kali 2.500. Selesai. Itu kan udah terbentuk persamaannya. Maka kembalian yang dia terima 100.000 dikurangi 5A ditambah 10 kali 2.500, 25.000. Ya udah. Maka tinggal dihitung kan, 100 dikurangi 25.000. Kan nggak mungkin ya 100 dikurangi 5A jadi apa gitu kan, ya nanti nggak bisa gitu kan. Yang kita hitung ya 100 kurangi 25.000. Karena ingat, minus ini nyapit ke dalam ya. Jangan lupa. Jadi 100 kurangi 25.000 jadinya 75.000. Lalu minusnya masuk ke dalam ya. Jadinya 75.000 min 5A. Selesai. Maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Jadi untuk soal-soal seperti ini ya gampang gitu sebenarnya. Kalian tinggal menentukan variabel, lalu membuat persamaan dari soal yang diketahui. Kemudian kalau kalian ditanya kembalian, ya uangnya berapa gitu kan, logikanya kurangin sama kita beli apa gitu, berapa harga yang kita beli. Seperti itu. Oke, kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 4. Umur ayah P tahun, dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Jika umur paman dan ayah 98 tahun, model matematika yang tepat adalah... Nah, di sini satu hal yang Mister sebel apa tahu nggak? Kenapa harus dia menentukan umur ayah variabelnya P? Itu kan bertentangan dengan paman. Kalau Mister pengen membuat variabel paman jadi P, kan nggak bisa ya. Nanti P sama P tabrakan gitu variabelnya. Ya ini nih, soalnya dibikin bingung di sini aja kita sebenarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Umur ayah, kita ikutin cara main dia ya. P biarin. Umur paman, ya udah Mister misalin apa? Jangan P lagi gitu ya. X lah ya, X. Umur paman X gitu biar beda. Jadi kita sepakat dulu ya, umur ayah P. Kenapa umur ayah harus P? Karena di soalnya dipaksa. Kalau kalian gak ngikutin soal nanti gak dapet jawabannya gitu. Nah, ya udah sekarang kita lihat. Kita punya persamaannya apa aja nih? Persamaan pertama adalah kita lihat umur ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Artinya karena ayahnya 6 tahun lebih tua dari paman, artinya umur ayah itu sama dengan umurnya si paman ditambah 6. P sama dengan umur paman X ditambah 6. Kemudian kita lihat di persamaan kedua. Di persamaan kedua, dia bilang jumlah umur ayah dan paman adalah 98 tahun. Artinya umur ayah tambah umur paman harus sama dengan 98 tahun. Ya udah, kalau udah ketemu dua persamaan gini kan tinggal kita selesaikan ya. Bisa kita substitusi gitu kan, paling mudah gitu. Nah, kalau mau substitusi, ini pinter-pinternya kalian juga nih. Kita kan mau cari P ya. Jangan mensubstitusi P-nya. Kalau P-nya kalian substitusi, nanti muncul jawabannya X. Jangan, mending yang kita substitusi, si X-nya yang kita substitusi berubah menjadi P. Jadi langsung dapat jawabannya. Ini trik-trik kecil aja gitu. Pinter-pinter kita aja. Maka ini kita ganti dulu kan. Kalau P itu sama dengan X plus 6, maka X itu sama dengan 6-nya pindahin ke kiri. Positif jadi negatif. P min 6. Lalu kita substitusi nih. Nilai X pada persamaan 1 ke X pada persamaan 2. SPLDV ya materinya ya, substitusi eliminasi. Nah, kalau kita substitusi menjadi P ditambah X-nya ganti jadi P min 6 ya. P min 6 harus sama dengan 98 tahun. Ya udah selesai gitu kan. P tambah P jadi 2P
minus 6 sama dengan 98. Mister, minus 6-nya kenapa nggak dipindahin ke kanan? Lihat dulu di pilihannya. Di pilihannya kita lihat bahwa minus 6-nya tidak dipindahkan ke kanan gitu kan. 2P min 6 sama dengan 98. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah lagi ya. Pokoknya kalau udah keluar soal tentang persamaan linear dua variabel seperti nomor 3 dan 4 sih Mister rasa itu nggak terlalu sulit ya. Justru itu soal-soal yang bisa dikerjakan cepat gitu sama kita. Yang penting hati-hati dalam membuat variabel, dalam menghitung, dalam membuat persamaan, jangan salah duluan gitu. Kalau dari awal bikin persamaan udah salah ya, aduh ke belakangnya gimana ya, salah semua gitu kan. Artinya apa yang kalian kerjakan sia-sia gitu kalau dari awal persamaan yang kalian buat udah salah. Oke? Kalau ada yang masih bingung, untuk soal ini silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 5. Operasi lingkaran X pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A lingkaran XB sama dengan B dalam kurung A tambah 3 kurung tutup tambah A. Nilai min 2 lingkaran X dalam kurung min 1 lingkaran X4 kurung tutup adalah... Nah ini mah gampang ya. Ini kan adalah tentang operasi bilangan yang sudah Mister ajarkan kan. Artinya kalau ada seperti ini kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Dimana kalau kita punya min 1 lingkaran X4 itu bisa kita ibaratkan sebagai A untuk min 1 dan B-nya adalah 4. Jadi kita selesaiin yang dalam kurung dulu seperti biasa. Udah tau lah ya yang udah nonton video Mister ya tentang operasi bilangan. Maka kalau kita punya min 2 lingkaran X dalam kurung min 1 lingkaran X4, artinya ini jadi A, ini jadi B. Sehingga kalau kita lihat A lingkaran XB rumusnya apa? B. B itu artinya menjadi 4 dikali A tambah 3. A-nya min 1 tambah 3 ditambah A-nya tadi min 1. Hitung dulu tuh. Gitu ya. Jadinya 4 kali min 1 tambah 3, 2 ya. 2 kurangi 1, 8 kurangi 1, maka hasilnya adalah 7. Maka minus 1 lingkaran X4 hasilnya adalah 7. Jangan lupa kita masih punya min 2 lingkaran X. Maka sekarang udah lebih sederhana nih. Tersisa min 2 lingkaran X 7. Ya udah, artinya kalau kita punya min 2 lingkaran X 7 menjadi min 2 itu sebagai A, 7 itu sebagai B. Ya udah masukin lagi ke rumus yang di sini kan. Artinya B itu 7 dikali A tambah 3, A-nya minus 2, minus 2 tambah 3 ditambah A minus 2. Ya udah, 7 kali minus 2 tambah 3, 1 tambah min 2. Ingat kali dulu ya, tadi juga yang dikerjain ya. Jadi 7 minus 2 hasilnya adalah 5. Sehingga jawaban untuk operasi bilangan ini adalah yang A. Jadi ini mudah saja ya. Yang penting kalian mengerti bagaimana seandainya kalau ada operasi bilangan menyelesaikannya itu seperti apa. Oke, ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini menarik. Nah, ini udah bisa kasih kode nih soal-soal menarik ya. Dimana kita punya A2 itu sama dengan 6. A3 itu sama dengan 2. Dan AN itu rumusnya adalah AN plus 1 ditambah 2 kali AN plus 2. Ini tuh jangan bingung sama A-nya ya. Ini tuh sebenarnya kayak baris deret aritmatik geometri. A itu sama aja kayak UN gitu. AN, UN itu tuh sama aja kan sebenarnya gitu ya. Yang ditanya di soal itu adalah nilai dari A4 tambah A5. Nah, logikanya gimana? Pasti kita hubungkan rumus ini dengan yang diketahui di sini. Cuman bagaimana penghubungnya gitu kan? Nah, penghubungnya Mister pikirkan dulu nih. Kalau misalnya kita ganti A-nya jadi 1. Misal, artinya kan A1 sama dengan A. N-nya kan artinya adalah 1 kan? Kalau N-nya 1 kita gantikan N plus 1. 1 tambah 1, 2. Ditambah 2 kali N-nya tadi 1 kan? 1 tambah 2 artinya A3. Maka sebenarnya kita punya nilai A2 dan A3. Tapi di sini Mister pikir-pikir ya, nyari A1 itu buat apa? Orang kita butuhnya A4 dan A5 gitu kan? Maka
Kalau kita pakai persamaan ini, lalu kita masukin A2-nya 6 dan A3-nya 2, nggak akan dapat apa-apa guys dari persamaan ini gitu kan. Maka jangan pakai A1. Coba sekarang, seandainya kita masukin A2 ke rumusnya. Jadi A2 sama dengan AN plus 1, 2 tambah 1 jadi 3, ditambah 2 kali AN plus 2, 2 tambah 2, A4. Nah, dari sini muncullah A4. Dimana kalau kita punya A4, nanti pasti kita butuhin nilainya untuk mencari yang ditanya. A4 gitu kan. Maka coba, A2 ada nggak nilainya? Ada. A2 itu 6. Artinya 6 sama dengan A3 itu nilainya adalah 2. Ganti. Ditambah 2 A4. Nah, ternyata dari persamaan yang A2 ini bisa kita peroleh nilai A4-nya. Pindah ruas ya. 2 positif pindah ke kiri jadi negatif. 6 kurangi 2 jadi 4 sama dengan 2 A4. Maka kita simpulkan nilai A4-nya adalah bagi 2 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Simpen. Ini kita udah selangkah lebih dekat nih. Kita udah punya nilai A4-nya. Kemudian kita harus mencari nilai A5. Jadi kalau dari A1 itu bisa dapat tadi A3, dari A2 bisa dapat A4, artinya kita pakai pola yang sama untuk mencari A5. Artinya untuk mendapatkan A5, kita cari A3. Dimana kalau kita masukkan ke rumus ini, A3 itu adalah AN plus 1, 3 tambah 1 jadi 4, A4, ditambah 2 kali AN plus 2. Artinya 2 kali AN plus 2, 3 tambah 2, 5. Nah, maka sekarang udah muncul nih A5-nya gitu ya. Jangan khawatir dengan A4 di sini, karena tadi sebelumnya udah kita cari nilainya adalah 2. Maka sekarang bisa diganti nih. A3 dari soal kita dapat adalah 2. Sama dengan A4 juga kebetulan adalah 2. Ditambah 2 kali A5. Pindah ruas ya. 2 di kanan pindah ruas ke kiri jadi negatif. 2 kurangi 2 jadi 0 sama dengan 2 A5. 0 bagi 2 ya 0. Maka dengan kata lain A5-nya adalah 0. Selesai. Yang ditanya di soal adalah nilai A4 tambah A5. Ya udah, 2 tambah 0. Maka hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E. Selesai. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 6 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, lanjut nggak ya? Nanti lagi aja deh, gitu ya. Mister cukupkan dulu sampai di nomor 6 ini. Silakan kalian pelajari dan lancarin lagi nomor 1-6. Cara-cara mengerjakannya seperti apa, gitu ya. Kalian pelajari lagi, sehingga nanti kalau keluar soal yang mirip-mirip seperti ini, kalian harus bisa mengerjakannya. Oke? Kita lanjutkan lagi pembahasannya di video berikutnya. Semakin ke bawah sepertinya soalnya semakin menarik gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian merasa, Mister aku punya cara cepet juga nih, kayaknya ini kurang tepat deh Mister atau gimana, silakan aja kalian coba tuliskan di kolom komentar gitu ya. Supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, Mister cukupkan dulu. Mister tutup seperti biasa dengan kata-kata, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Buat yang belum selesai mengerjakan PK-nya, nggak apa-apa, silakan kalian lanjutkan lagi dari nomor 7 sampai nomor 15 sendiri. Nggak perlu di waktu, yang penting kalian bisa mengerjakannya. Simpan dulu jawabannya, kita cek jawabannya di video berikutnya. Dadah semua!